nongkrong bareng salah satu anak muda yang nggak harus lu minta perhatian pemerintah lebih, tapi lu bergerak sendiri dan berhasil membawa nama Bangka Belitung sampai nasional. Ada Faiz Master Chef. Gokil. Ada terlalu berlebihan. Lu kenapa ketawa, Is? Enggak. Hah? Iya dong. Maksudnya lu kan anak muda zaman sekarang kan kayak iya nih pemerintah. Mending gue kayak diem tiba-tiba bawa aja nama Bangka ke nasional gitu. Nggak usah banyak wacana, nggak usah banyak seminar, bukan Mario Teguh cuy. tapi lucu ya, gua ya bawa nama Bangka, cuma orang-orang sini banyak yang Nggak tahu. Nggak tahu. Sama sekali ya. Padahal followersnya banyak. Berapa followersnya? Gua 74 ya. Udah verified dan tapi temen-temen lu tahu kan? Temen gua tahu, Di luar temen lu lagi nggak ada yang tahu. nggak ada yang tahu. Tapi ada lah beberapa yang mungkin emang nonton MasterChef kan, jadi kayak oh ternyata Pak Es dari Bangka. Bangkanya di mana Bang? Bangkanya di mana? Oh ada. Ada. Oke. Lu harusnya ikut Indosiar kemarin Liga Dangdut. Biar terkenal. Banyak dangdut lebih terkenal. Faiz Master Chef 4 besar kemarin ya? 4 besar. 4 besar. Gimana rasanya 4 besar? Nggak nyangka. Nggak nyangka ya? Cuma kalau saya bilang nanti kan yang gue bilang ini nggak nyangka. Bullshit. Iya. Dia paling nggak demen tuh dengar kata-kata yang Kenapa memang? Karena dia ngerasa kayak ya lu udah sampai 4 besar, lu bisa sampai 3 besar, 2 besar atau menang. Ya itu karena kemampuan lu, bukan karena Nggak nyangka dia. bukan karena nggak nyangka. Cuma emang lu berhak gitu loh. Iya. Gitu. Siap. 4 besar dan sebelumnya kan kita di Bangka itu ada yang juara ya, Chef Desi. Ada, Chef Desi gitu. Season 2. Season berapa sih? Season 1, season 2. Dua ya. Dan itu maksudnya membuat orang tuh pas Chef Desi orang tahu tuh. Oh, Chef Desi dari Bangka gitu. Faiz 4 besar apa karena lu nggak juara ya, orang nggak tahu ya? Menurut lu apa sih orang yang nggak tahu? Oh, Faiz Master Chef dari Bangka ya? Menurut lu nih? Menurut gua ya karena gua cuma sebentar di sini. Lu berapa lama di Bangka? 2 tahun. 2 tahun gua. Masih lamaan mas-mas Jawa yang ngerjain Bang Sumsel ya. 2 tahun setengah dia. Orang Jawa ya. Tapi di sini udah 2 tahun setengah ya. Gua orang sini. Lu orang sini dan tinggal di sini cuma 2 tahun. Kok bisa 2 tahun gitu? Iya, jadi Lu bener Bangka apa Bangka-Bangkaan nih? gua Bangka. Asli Bangka bener. Iya, bokap gua kan orang sini, orang Jembus. Bokapnya orang Jembus, oke. Nenek gua, adik bokap masih di sana semua. Oh, oke, siap. Emang nyokap gua dari Palembang. Oke. Jadi gua mix lah, blasteran. Oke, Palembang masih dekat Masih dekat. lah. Tapi Bangka dulu kan bagian Sumatera. Iya, siap. Ya kan. Udah, gua pindah ke sini dari Palembang, pindah ke sini 2 tahun SD, kelas 5 kelas 6. Oke. Langsung ke Banten. Banten. Oke, ini ya nyari ilmu ya. Nyari ilmu. Dengar Faiz kalau ditusuk kagak mempenis. Di Banten ngapain nis? Nyantren. Pesantren. Oke. Pesantren. Iyalah, buset gua ngaji bisa ya kan. Ya gua ngaji bisain. Gua Islam. Azan gua bisa. Iya. Apa ya? Al-Fatihah bisa lah gua, Al-Fatihah bisa. Basic Islam ya. Basic bisa, dasar Islam bisa lah. Kalau disuruh imam masih bisa. Pesantren. Jadi lu jadi kita flashback lagi nih. Keluarga lu itu dari Bangka sama Palembang. Bangka Palembang. Lahir di Gua lahir di Kagagung di Palembang. di Palembang. Oke. Terus habis dari Palembang balik ke Bangka ikut orang tua. Orang tua kerja. Orang tua gua kerja. Oke. Terus kelas 5 6 itu lulus SMP baru ke Banten. Sampai ke Banten sampai SMA, sampai kelar SMA gua di sana. Bentar. Biasanya nih ya orang tua kalau naruh anaknya ke pesantren itu adalah anak-anak yang nakal. Biasanya. Lu gitu nggak? Gua enggak. Enggak. Gua tuh masuk anak yang baik. Biasanya kan kalau anak nakal masukin pesantren. Iya. Yang gua tahu ya, Gua tahu. bukan asumsi gua nih. Gua nggak tahu ya. Jiwa ngerantau mungkin udah ada ya kayak Sejak SD kelas 3 ya. sejak lahir. Ya, udah bakal ngerantau ya.
Oke. Jadi ya gue ketika kelas 6 SD nyokap tuh kayak nawarin, bokap tuh kayak nawarin gimana kalau mau masuk pesantren. Di mana? Kalau di mana? Di Banten. Kelas SD lu diajak ngobrol kayak gitu sama orang tua? Enggak ngobrol seperti itu sih, kayak kayak orang tua kan waktu zaman gue maksudnya kita kecil lah, kayak nggak butuh diskusi sama kita kan, kayak langsung iya aja gitu kan. Oh jadi permintaan orang tua. Terus gue yang kayak mikir, gue kayaknya mau keluar deh, mau ke Bandung ya. Oke. Kenapa di di pesantren gitu? Ya karena opsinya itu. Dan Opsinya. kebetulan teman-teman nyokap pernah di situ, dan ini pesantrennya pun pesantren modern gitu loh, bukan yang salafi yang kita belajar kitab kuning enggak. Belajar umum kita belajar. Siap. Berarti keinginan orang tua untuk lu pesantren, sampai akhirnya lu pesantren, apakah itu sesuai dengan hati lu? Ya, sesuai. Yakin. Gua nggak nyesel mau pesantren. Nggak nyesel ya? Sama sekali. Terus gua bersyukur banget gua masuk pesantren. Seenggaknya gua walaupun gua kadang masih ada bolong-bolong sholat atau apa, gua tau lah tiangnya itu. Biasanya Jumat lah ya. Jumat jangan sampai nih 3 kali enggak lah ya. Jadi kata Faiz tadi dia cerita Jumatnya 2 kali, nanti 1 kali enggak. Asal jangan 3 ya isinya. Lu mainin malaikat. Malaikat udah mau nyatat udah. Ini anak mau murtad bentar lagi nih. Enggak jadi. Parah lu mainin malaikat. Enggak ya. Nah, terus pesantren itu SMP sama SMA, apa SMP doang? SMP SMA. Nah, SMP SMA, terus akhirnya berarti tiang agama udah kuat banget nih. Cita-citanya pas itu pengen jadi apa nih? Pendakwah? Enggak. Gua malah banyak yang orang bilang mungkin kayak masuk pesantren keluar jadi ustadz, jadi apa, pendakwah. Iya. Gua enggak. Lo pengen jadi apa waktu itu? Gua template sih, dokter. Oke. Template. Tapi emang muka-muka dokter sih. Muka-muka dokter. Kalau cita-cita waktu masih ceritanya mau jadi apa? Dokter, guru, TNI, polisi, pilot. Template. Iya. Ya itu. Oke, cita-cita pengen jadi dokter. Bukan bisa dibilang cita-cita sih. Sebenarnya kayak pengen bokap gua pengen gua jadi dokter. Pengennya jadi dokter. Dan itu kayak tertanam di dalam otak gua harus jadi dokter. Gua harus mewujudin apa yang bokap gua pengen. Gitu. Anak yang berbakti lah. Oke, terus pasti setiap orang pengen mencapai sebuah tujuan pasti punya kayak hal yang harus dilakukan. Step apa yang lu lakukan ketika lu pengen jadi dokter itu? Berarti emang bukan ada. Gua masuk IPA. Oke. Iya cocok sih. Oke. Maksudnya ya mengejar itu loh stepnya gue lakuin. Oke. Tapi sia-sia menurut gue. Karena gue nggak bisa ngikutin. Oke, siap. Sex educationnya aja yang bikin. Iya. Ovarium. Lu nggak bisa ngikutin karena apa? Sulit lah ya. Ya apa ya, kayak hitungan, banyak kan hitungan apalagi kimia, fisika, H2O, C2O, CO2. Iya, rumus-rumus sulit lah. Main partikel paralel apalah. Oke. Abis itu terkubur lah cita-cita keinginan lu untuk menjadi seorang dokter. Gue masih berusaha. Masih usaha. Kuliah gue daftar kedokteran. Wah, ikut SIMAK, ikut SMPTN, SBMPTN, mandiri kemana-mana gue ikut. Kagak lolos. Emang bukan jalannya. Emang bukan jalannya. Terus abis itu ngambil apa? Akhirnya gue kayak udah hopeless gitu kan. Terus itu gue waktu kedokteran itu gue nyobanya di negeri semua. Negeri. Ada swasta satu, terus kayak udahlah, akhirnya om gua nawarin, kenapa nggak coba masuk sini aja, kampus bisnis. Udah deh, gua coba lihat websitenya dan kampus bisnis, cuma ada perhotelan di situ. Oke. Nah, gua mikir salah satu alasan gua kenapa nggak bisa ngikutin IPA itu karena hitung-hitungan. Oke. Dan gua nggak mau ketemu itu lagi di tempat kuliah. Oke, siap. Perhotelan. Oke, yang gue bayangin, lu kerja di hotel, lu jadi apa di hotel gitu, dan nggak butuh yang hitung-hitungan gitu. Langsung
Dan di situ ada bisnisnya juga karena mata kuliah ini bukan mata kuliah jurusan ini bisnis perhotelan. Oke. Gue belajar bisnis, gue belajar tentang perhotelan. Oke. Udah gue belajar. Siap. Langsung lolos gue. Karena kampus baru ternyata cuy. Oke. Oh, kampus baru banget. Kampus baru. Apa kampusnya? Sama. Podomoro University. Oke, siap. Siap. Habis itu? Angkatan percobaan gue. Angkatan pertama. Tapi emang percobaan banget. Percobaan. Ngerasain. Oke. Terus? Ya gue iseng lagi. Oke. Apply di Gunadarma. Oke. Teknik industri. Terima juga. Oke. Kok sekarang gue selain kedokteran keterima mulu ya gue kayak Oke. gitu. Saya pikiran gue harus kuliah, gue gak mau nunda. Entah itu di Podomoro, perhotelan atau di Gunadarma, gue harus kuliah. Jadi pengumuman di Gunadarma itu telat. Oke. Gue dapat pengumuman pertama di Podomoro. Gue udah lulus, gue udah bayar. Gue ingat banget bayarnya itu uang mukanya sekitar 36 juta. Oke. Uang mukanya sama semester 1 di Podomoro. Dan pengumuman gue dapat di Gunadarma dengan total harga sekitar 36 juta itu sampai kelar dan lu dapat laptop. Gue langsung mikir, what the anjing. Gue bayar di awal di Podomoro itu setara dengan gue selesai di Gunadarma. Dan gue dapat laptop. Padahal Podomoro kampus percobaan di angkatan pertama Iya. ya? Maaf, itu kampus apa perusahaan yang cari cuan ya? Ya udah, jadi akhirnya gue ngomong ke nyokap gimana nih gini. Ke nyokap, udahlah terusin aja. Udah kepala, udah bayar kok. Oke. Daripada angus kan. Udah ya terusin. Masuk ke dunia yang benar-benar gue nggak tahu. Nggak tahu ya. Perhotelan. Perhotelan. Kan perhotelan tuh ada, perhotelan itu dibagi lagi nggak sih? Lagi ada manajemennya. Ada manajemen gitu kan. Ada ke yang operasional ya. Dan lu ngambil ke? Operasional. Profesional. Oke. Ternyata di manajemen ya gue nemuin lagi namanya hitung-hitungan akuntansi sih. Iya sih. Ya. Bisnis. Bisnis. Cuma ya lu mikir dari situ kan pasti lu mikir lah apa segala macam legalitas, lu belajar kan di situ legal aspek apa segala macam. Ya udah akhirnya gue pilih operasional. Oke. Dengan harapan lu pengen kerjanya di hotel sebagai chef. chef. Operasional kan dibagi lagi nih, ada yang jadi pelayan, ada yang jadi FO, front office, terus ada yang jadi housekeeping, bersih-bersih, dan gua ngambilnya nih kuliner. Kenapa pengen jadi chef? Padahal kan FO kayaknya lebih enak deh, selamat datang gitu. Kayak lebih mudah kerja, kayak senyum doang gitu. Face lu lebih mendukung. Banyak. Iya, dapat duit. Dapat tips ya? Tips ya, kan banyak gitu. Mas ada cewek nggak? Enggak, maksudnya ada pegawai cewek nggak? Kok mas terus di depan gitu maksudnya? Bosen nih lihat. Iya mas terus. Enggak, bukan nanya cewek lain, enggak. Iya benar. Kan bisa aplikasi. Harus dilurusin. Bahaya. Nah, terus kok kenapa? Dan kan ada kayaknya di pilihan itu FO kayaknya lebih mudah. Kenapa sampai akhirnya pengen chef gitu? Dari dokter lo ya? Iya. Gue orangnya ternyata gue kayak menyadari gitu, gue kalau misalnya ketemu orang baru itu kaku. Oke. Kecuali udah kenal, udah dekat, nah gue baru bisa kelihatan brengseknya. Oke, siap. Oh ya, sekarang belum kelihatan brengseknya. Karena masih baru kenal sama gua. Ya bisa juga gue agak introvert. Oke. Sama lah kita ya. Sama mungkin. Oke. Tapi ya itu karena gue merasa gue udah agak introvert dan gue kalau ketemu orang kaku, mending gue di belakang deh. Oke, siap. Di dapur ngeliatin siapa? Iya sih, benar. Tapi kan lu nggak ada basic masak, cuy. Nggak ada. Apa gara-gara lu masak mie instan gitu kayak, enak nih mie instan saya, jadi chef gitu. Enggak. Enggak ya? Enggak. Padahal bumbunya udah dapet ya. Iya. Kenapa sampai chef gitu? Bukan karena kakunya gitu. Padahal ini hal baru yang lu pelajarin gitu. Menurut gue keren. Ya masak itu kayak art ya. Perlu teknik. Lu nggak bisa asal masak atau jadi makanan lu nggak bisa. Kecuali masakan apa sih? Makanan instan ya. Kecuali Indomie gitu ya. Lu masak brokoli, misalkan brokoli kelamaan lu masak itu bakal nggak enak banget rasanya, aneh. Ada waktunya. Oke.
lu nggak boleh terlalu well done, nggak boleh terlalu ini, harus ada kancinya. Ya ada tekniknya, semua bahan makanan beda rasanya. Oke, jadi Menurut gua keren banget. jadi benar-benar kayak disiplin. Waktunya berapa menitnya? Iya. Lewat semenit makanan itu ngaruh nggak sih rasanya? Ngaruh. Semenit doang. Nah, kita contoh ya, kayak ngerebus spaghetti atau pasta itu direbus yang instan ya, maksudnya yang kayak lu La Fonte gitu lah, 7 menit. Itu biar dapetin tekstur al dente-nya, karena spaghetti kan kita butuhnya yang masih crunchy, agak bukan yang terlalu lembek. Gitu. Lebih dari situ udah nggak enak. Enak. Ngaruh makannya itu maksudnya berapa? Itu kan menit gue bilang tadi. Kalau 10 detik ngaruh nggak? Ngaruh lah. Mungkin 10 detik doang. Iya. 5 detik. Ya mungkin Enggak, 10 lah ya. Maksudnya 10 detik apa? 10 detik maksudnya dari 7 menit tuh. 10 detik. Iya. Oh, nggak terlalu sih. Nggak terlalu. 15 detik. Segitulah mungkin ya. Ya mungkin 15 detik lebih. Oke, siap. Jadi sedisiplin itu ya untuk masak ya. Oke, gitu. Nah, bentar. Kayaknya ada yang step yang ketinggalan nih gitu. Dari perjalanan lu hidup, gua kan scroll IG lu nih. Lu kayaknya pernah beberapa tempat di luar negeri gitu. Kok sampai ke situ gitu? Sedangkan lu pesantren, kuliah lu di Jakarta, keluar negerinya ngapain? TKI? Ya TKI. Iya. Ya bener. Serius? Oh anjing, jokes gua bener. Jokes dong. Ya gua magang tenaga kerja bukan? Iya sih. Iya kan? Lu disiksa nggak? Ya enggak sampai di situ. Gua disiksa di dapur lah. Oh di dapur doang, iya. Bawa ini, bawa makanan, bukan yang enggak ya. Habis itu di ini om ya. Oke. Lu akhirnya lulus kuliah, habis itu magang. pas kuliah magangnya. Oh iya sorry. Pas kuliah lu magang dan lu magang di? Gua magang di Dubai, 1 sama di Prancis. Kan 2 kali gua magang. Semester 3, semester 8. Lu keinginan lu untuk magang di Dubai sama Prancis atau emang ditempatkan dari si kampusnya? Gue pengen. Oke, kenapa Dubai ya? Oke lah, semua orang pengen ke Dubai, negara kaya Prancis. Gue pengen kuliah di luar negeri. Pengen kuliah di luar Sempet negeri. pengen kuliah di luar negeri. Oke. Gue harus ngincer beasiswa nih ke luar negeri. Pikiran gue waktu itu nggak dapet. Oke. Ya, karena ya kedokteran pun gue mau masuk susah. Oke. Terus ya ada kesempatan ketika di kampus buat luar negeri magang, walaupun cuma magang, ya gue ambil. Oke. Berapa lama? Lu di Dubai berapa lama? 6,5 bulan. 6,5 bulan. 1 semester lah. Oke, Di Prancis oke. sama 1 semester 6 bulan. 1 tahun lah di luar negeri ya. Tahun. Pengalaman apa yang lu dapat di Dubai dulu deh? Di Dubai. Di Dubai itu kotanya modern banget sih. Iya. Orang banyak uang semua. Iya, banyak uang semua. Terus kalau dari soal kerjaan nih, di sana gue kayak disiksa banget. Dicambuk gue. Enggak. Yang balik lagi. Siksa gue diikat terus di kayak anjing gitu loh. Gue kayak gue bayangin film bokep ya. Anjing. Kayak gue bayangin si Sky tadi. Enggak. Maksudnya di pressure banget Di lah. pressure mah gue di kitchen di dapur. Oke. Bawa troli, kerja 12 jam tiap hari, 12 sampai 14 jam. Oh, bukan jam normal untuk di Indonesia. Bukan. Indonesia 8 jam. Itu pun masih sering bolos. Iya Tapi dong. memang kalau kerja di hotel kayak gitu. Sering overtime. Sering banget. Sering sih, bini gue di hotel soalnya. Iya kan? Iya. Ya, jadi first impression gue ketika gue magang ya kayak gitu. Oke. Karena kebetulan tempat gue kerja ini di waktu di hotel di Dubai ini itu adalah hotel terpanjang di dunia. Oh, terpanjang. Dan semua event rata-rata di situ. Event pacuan kuda terbesar di dunia ada yang di situ. DWP. Mereka ada punya kayak DWP itu kayak Tomorrowland, kayak DWP. Mereka punya namanya waktu itu apa ya? Gue lupa namanya. Ya pokoknya kayak gitulah. Itu di hotel itu. Oke. Dan semua event-event gede sih, event internasional di situ semua. Gua sambil ngerokok nggak apa-apa ya? Lu ngerokok juga nggak sih? Gua ngerokok. Ngerokok ya? Enggak, tapi nggak ngerokok lagi nggak ya? Lagi.
habis nyimeng ya. Kadang berat banget. Digiring. Oke, itu dari Dubai. Dubai lo maksudnya apa ya? Cara kerja yang disiplin lah, ya di pressure banget gitu. Kalau Prancis, bentar sorry sebelum ke situ, gajinya gede nggak sih kalau di Dubai? Sebagai negara kaya ya? Standar sih. Serius? Gue magang ya. Itu 1.000 dirham. Itu berapa? 3,6 juta. Wow, masih gedein UMR Jakarta. Iya, magang. Tapi tempat tinggal dikasih, transportasi dikasih, makan dikasih. Kalau nggak magang berapa sih? Tempat tinggalnya enak ya. Karena Kalau apartemen. oh apartemen. Kirain enaknya ada apa gitu? Apartemen. Apartemen. Iya. Bagus lah apartemennya. Bagus ya. Kalau nggak magang berapa sih kalau di Dubai? Kalau nggak magang, standar kayak Indonesia sama semua. Kayak 8 juta, 9 juta. Standar banget. Iya. Sama aja nggak jauh beda sama Indonesia semua. Oke. Tapi yang menang di mereka ya, lo terjamin hidup di sana. Lo mau karyawan atau bahkan gue yang magang pun gue dapat tempat tinggal, cuma karyawannya. Oke, siap. Terus kalau di Prancis? Di Prancis bedanya tempat tinggal sendiri, transportasi sendiri. Tempat tinggal sendiri. Lo kos apa sih? Iya, nyewa gitu. Oke. Gue bareng teman-teman gue bertiga gue gitu, satu rumah. Kendaraan ada ceweknya? Ada cewek. Wah, Iya. bertiga. Dua cowok, dua cewek satu. Apa rasanya bertiga? Ya kayak gitulah, teman namanya. Oh teman. Enggak maksudnya bareng-bareng. Berjuang Berjuang bareng-bareng. Itu maksudnya. Iya. Lurusin Ah, lagi. tuh. Lurus lagi. Untung pikiran. Maksudnya gue berjuang bareng-bareng bertiga itu apa rasanya? Kayak tadi kan di podcast gue itu ada sama Izzy, dia sendirian ngerantau. Lu bertiga rasanya apa? Itu maksudnya. Nah, enak lah ya. Terus apa lagi? Kendaraan sendiri? Transportasi sendiri enggak lah. Apa sih? Nyewa? Kayak gimana sih? Mereka kan di sana ada transportasi publik. Oh. Kayak Transjakarta kayak gitu. Enggak, transportasi sendiri dong. Transportasi umum. Gua mikirnya maksudnya transportasi kalian punya sendiri. Enggak. Kita maksudnya bayar gitu buat hal itu. Kalau di Dubai kan enggak, ke hotel enggak ada dijemput. Oh, kayak pegawai timah ya? Iya benar, kayak pegawai timah. Terus apa lagi pelajaran di Prancis? Itu jadi kayak mandiri lah, kita ngerasain benar-benar hidup bareng sama orang-orang sana. Gaji? Kalau di Dubai kan kayak karyawan banget nih hidup. Oh iya dijemput ya. Sama sana. Kalau gaji gede. Oh di Prancis? Gede. Lebih gede di Prancis? Gede. Karena kan euro masuknya. Oke. 1 euro aja udah Iya, 16.000. Gede. Itu semagang berapa di situ? 600 euroan lebih lah. 15 euro berapa Ya, sih? bisa 10, 12, 13 juta. Itu magang ya. Berarti kalau nggak magang di atas itu 2 kali lipat ya? Oke, menarik juga ya. Kalau ceweknya bagus mana ya? Prancis apa Dubai? Preference lah. Tergantung ya. Selera lah. Selera. Kalau lu selera lu Kalau gimana? gua lebih ke Timur Tengah. Oh, pantas sedikit tadi. Ya. Nyambung lah. Iya. Yang ada halifahnya. Iya. Ya pantas sedikit sih. Iya. Aduh, Mio Halifah. Mio Halifah ya. Lurusin aja Is, enggak apa-apa. Gue capek ngelurusin. Demi karir lu kalau bisa. Lurusin aja. Gak apa-apa, santai. Biar orang tahu sudut pandang si Pais. Kan lu biasa kalau di podcast lain ditanya yang template yang biasa. Gue pengen cari yang beda. Jadi followers lu mungkin orang-orang di luar sana nggak tahu gitu. Oh ternyata Pais gini ya gitu. Banyak. Gua kan di galeri, maksudnya di MasterChef waktu itu kan kelihatannya tuh kalem, diem. Iya kalau di sini. Tahu masuk 4 besar. Gua bakal bilang kuda hitam lah istilahnya gitu kan. Diem terus rambut gua juga rapi gitu kan. Iya sih, kayak pegawai bank. Pegawai bank tuh kayak ada poninya di atas ya. Kalau kata orang sono, orang TV sono kayak ini tuh kayak mahasiswa S2. Rapi banget. Iya sih, kayak lu kalem gitu, slow, tapi pasti. Gue nonton lu yang challenge gitu, ketika yang stop ya, yang ada stop gitu. Iya.
Ya kan yang lain kayak pengen terlihat cepet terlihat ini padahal nggak sesuai gitu hasilnya, sedangkan lu yang gue lihat yang angkat tangan terakhir stop tapi lu hasilnya bagus gitu. Sengaja gue. Sengaja kenapa? Ya ngapain lu buru-buru stop atau salah lu kena penalti. Iya sih, Ya kan? iya. Mending bener sekalian lu yakin Iya. baru Dan lu 2 kali berturut itu bagus hasilnya, Ya. sesuai gitu. Keren. Oke, balik lagi habis lu dari magang, akhirnya balik lagi ke Jakarta, lulus dengan nilai baik nggak sih dengan kampus baik. percobaan? Baik. Iya dong. baru Kan gue akreditasinya naik. Iya. Buka deh. Kebuka. Oke, nah terus abis itu lu stay Jakarta. Stay Jakarta, buka usaha ya. Iya. Itu buka usahanya dari pas kuliah atau memang setelah lulus? Setelah. Setelah lulus usaha apa sih? Ini ayam. Mie ayam. Kenapa milih mie ayam? Diajakin teman. Iya. Oke. Tapi yang ketika dia bilang kita bikin bisnis cuy, apaan? Mie ayam. Yang gue pikir langsung oke, mie ayam. Gue mau bikin mie ayam yang beda. Idealis gue lah. Iya, anak muda. Terus yang bedanya apa yang beda?